Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini siang ya. Saya berada di kampus NTU. Sedangkan di hadapan saya itu ada kampus NTUSD kampus saya. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan ya. Jadi semua orang sebenarnya, apalagi di masa sekarang ini ya, sangat memungkinkan sekali untuk mengenyam pendidikan. Banyak beasiswa di mana-mana gitu ya. Kalau saya dulu dari SD sampai SMA itu berada di Magetan. Jadi SMP-nya SMP 1 Magetan, kemudian SMA 1 Magetan. Ya, alhamdulillah yang terbaik lah gitu ya di Magetan itu ya. Kemudian saya punya cita-cita untuk masuk ke institut salah satu di Indonesia, yaitu ITB atau ITS ya, tapi saya pengennya ke ITB, tapi orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya saya masuk ke daftar ke ITS dan alhamdulillah lolos di situ ya. Kemudian setelah S1 di ITS, saya kemudian melanjutkan S2-nya di ITB, kemudian S3-nya di National Taiwan University. Ya, Anda bisa panggil saya Mas Ian lah gitu ya. Cukuplah namanya Mas Ian. Nanti ya terkait dengan pendidikan, karena memang betul, pendidikan itu tidak membawa orang menjadi kaya begitu ya. Pendidikan tidak membuat orang menjadi, tidak ada korelasinya antara pendidikan dengan kekayaan. Karena memang kekayaan itu kan sudah dari atas ya. Jadi kita ini sudah lahir, sudah punya jatah masing-masing. Tinggal kita diamanahi sedikit atau diamanahi banyak ketika di muka bumi ini, itu yang kita kelola untuk nantinya kita bertanggungjawabkan di sananya ya. Di kehidupan setelah ya kehidupan yang sebenarnya itu ya. Ya, kembali lagi ke masalah pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu lebih ke arah pembentukan karakter gitu ya, pembentukan pola pikir. Ketika kita mengenyam pendidikan, entah itu pendidikan formal, informal, non formal gitu ya. Intinya karena memang kalau menurut saya di muka bumi ini itu kita bisa melakukan aktivitas belajar ya. Entah belajar itu di kampus atau belajar itu di luar kampus ya. Intinya belajar. Makanya pendidikan itu lebih ke arah belajar. Bagi orang yang mengenyam pendidikan tapi dia tidak mau belajar ya, dia tidak mendapatkan esensi atau substansi dari pendidikan. Kalau dia itu misalkan dia tidak mengenyam pendidikan di formal di kampus, katakanlah dia tidak pernah kuliah gitu ya, tidak pernah kuliah, tidak pernah SMA, tidak pernah SMP, tidak pernah SD gitu ya, belum tentu dia tidak mengenyam pendidikan ya. Itu yang perlu, menurut saya sih, perlu kita garis bawahi. Adapun kita ketika diberikan rezeki oleh yang di atas, bahwa kita punya potensi ya, karena orang tua kita mampu dan sebagainya, atau kita punya kemampuan untuk bisa sekolah, ya sebaiknya lah kita mengambil jalur pendidikan formal gitu ya. Tapi itu kembali ke orientasi hidup dari kita masing-masing, karena kita harus memiliki orientasi hidup, punya visi. Jadi orang yang berhasil itu pasti dia punya visi. Kalau dia nggak punya visi, ya kecil lah kemungkinan untuk bisa berhasil dalam hidupnya. Okelah dia punya uang kaya, uang banyak begitu ya, tapi uang dari orang tuanya dan sebagainya gitu ya, sampai meninggal dunia dia tidak pernah merasakan tidak punya uang gitu ya. Tapi menurut saya masih belum sukses gitu ya, karena dia tidak bisa melaksanakan atau menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk benar-benar dia tingkatkan potensinya untuk kebaikan dirinya, keluarga, kebaikan masyarakat dan sebagainya. Itu. Jadi kembali lagi ke dalam pendidikan. Ya, kalau orang yang kaya pasti dia bisa sekolah gitu ya, karena orang tuanya yang membiayai anaknya. Tapi bagi orang yang kekurangan, bagi saya dulu, saya ditinggal oleh orang tua. Jadi saya punya dua orang tua. Itu yang pertama dia kerja sebagai guru gitu ya, guru di desa. Kemudian yang ibu saya itu ibu rumah tangga gitu ya. Jadi semester 2 orang tua saya meninggal dunia. Pada waktu itu anak empatnya itu masih dalam sekolah, masih anak pertama 2, 3 dan nomor 4 itu masih posisinya sekolah, kuliah semuanya gitu ya. Jadi saya harus berusaha untuk mencari uang pada waktu S1, sehingga ya mungkin setelah menikah itu baru kepikiran, ternyata saya punya teman SMA begitu ya. Ya, saya memang menghilangkan ketika pada waktu orang tua saya meninggal dunia, itu saya sudah fokus kepada
bagaimana saya menyelesaikan kuliah S1 karena memang dananya cukup terbatas pada waktu itu. Akhirnya saya ngelesi, cari beasiswa di kampus itu. Pada waktu itu ada beasiswa student grant. Maaf ya suaranya agak tersengal-sengal, ini puasa ini ya, hari puasa Ramadan. Tapi saya punya waktu hanya hari Sabtu saja. Saya tidak tiap hari ngevlog ini ya, hari Sabtu saya gunakan untuk benar-benar full untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Siapa tahu informasi ini berguna. Kalau tidak berguna ya saya pastikan bergunalah gitu ya. Sedikit pasti ada gunanya informasi yang saya berikan ini. Nggak berguna nggak usah digunakan. Ya, kembali lagi ke masalah pendidikan tadi ya. Saya mencari beasiswa pada S1, kemudian S2 juga beasiswa, S3 ini pun juga beasiswa gitu ya. Ini sudah digariskan dari yang atas begitu ya. Karena memang saya dari desa pada waktu itu, dan di teman saya SD itu satu-satunya yang sarjana S1, S2, dan ini ya semoga kita lulus S3 ya harapannya. Itu adalah karena ini baru semester awal sih. Itu hanya saya sendiri gitu ya, dan saya mengetahui bahwa teman-teman saya di SD itu pada waktu itu beberapa itu dia punya kemampuan di atas saya. Ada perempuan 1 orang kemampuan di atas saya, ada laki-laki ada 2 orang itu yang kejar-kejaran saya, tapi bisa dipastikan dia itu juga punya kemampuan di atas saya. Itu dia punya kemampuan di situ yang mana dia sebenarnya punya potensi ketika dia mau diberikan kesempatan untuk berpendidikan itu bisa mungkin lebih cepat dari saya kemampuannya itu. Mungkin S2-nya lebih cepat atau S1-nya lebih cepat atau doktorannya lebih cepat gitu ya. Itu yang bisa saya bagikan. Jadi bagi teman-teman yang punya keinginan untuk berpendidikan, tetap berusaha. Nanti di vlog lain saya akan menyampaikan bagaimana tips dan triksnya untuk supaya kita ini bisa tetap mengenyam pendidikan walaupun ekonomi kita terbatas.